Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mudin Habibi selaku anggota kelompok 3. Lalu ada Zulaika Abigail Narutama selaku ketua kelompok, dan anggota lainnya ada Amanda Putri Haryadi, Muhammad Akmal Hakim, Farhan Kefara Magustiawan, Nadia Nur Safitri, Rafa Livia Kasniadanti, Oktaviani Ramawati, Friska Meliana, dan Mutia Dwi Alifa. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 26 Juli 1945, tiga pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu, yaitu Presiden Harry S. Truman dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris Raya, dan Chiang Kai-shek dari Cina, melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, untuk menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari Deklarasi Potsdam diantaranya, Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu, atau pilihan lain untuk Jepang adalah kehancuran total yang akan dilakukan oleh pasukan sekutu. Dengan demikian, pemerintah Jepang diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun sayangnya Jepang menolak deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sedangkan selanjutnya bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Bom yang diledakkan di dua kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu mengalami luka berat dan cacat. Pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Di sini ada gambar pertandatanganan deklarasi Potsdam dan juga penjatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki. 2. Perbedaan pendapat golongan tua dan muda. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam, menemui Marsikal Terauchi. Sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus 1945, tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar siaran radio BBC atau British Broadcasting Corporation tentang kekalahan Jepang tersebut. Dalam waktu singkat menyebar ke kalangan aktivitas pergerakan, baik golongan muda dan golongan tua. Terlebih pemanggilan ketiga tokoh nasional Indonesia ke Vietnam menambah keyakinan para aktivis pergerakan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi agenda pembicaraan. Sepulangnya ke Indonesia, Muhammad Hatta bertemu dengan Sultan Syahrir membicarakan terkait proklamasi Indonesia. Syahrir berpendapat golongan tua harus segera cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal ini dibantah oleh Hatta dikarenakan proklamasi Indonesia akan diserahkan kepada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah dibentuk. Syahrir berpendapat lain. Menurutnya kemerdekaan jangan dilakukan melalui PPKI karena sekutu akan mengecap kemerdekaan sebagai buatan Jepang. Sebaiknya Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan di corong radio sebagai pemimpin rakyat. Perdebatan antara Hatta dan Syahrir menjadi polemik di antara golongan muda dan golongan tua. Inti dari perdebatan bukan pada ada atau tidak pelaksanaan proklamasi, melainkan beberapa hal seperti: 1. Bagaimana proklamasi itu dilaksanakan, dan 2. Apakah ada campur tangan Jepang atau tidak dalam pelaksanaan proklamasi. Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Jadi menurut Soekarno tidak perlu tergesa-gesa. Ada dua pertimbangan Soekarno mengenai pendapatnya, yaitu: yang pertama, militer Jepang masih ada di Indonesia. Proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. Yang kedua, Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI. Sekali lagi, pertimbangan dari Soekarno ditolak oleh golongan muda. Menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang menunggu persetujuan PPKI. Organisasi bentukan Jepang, walaupun anggotanya
orang Indonesia sama saja dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia, merupakan hadiah dari pemerintah Jepang. Golongan muda juga siap melakukan perlawanan apabila militer Jepang turut campur tangan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamirkan kemerdekaan. Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam. Usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun Soekarno dan Hatta belum yakin dengan berita kekalahan Jepang, memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Kronologi awal peristiwa. Golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain termasuk Jepang. Pada pukul 22.00 malam hari itu juga, Wikanan dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno, juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Zohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikrana, Armanzah, Sukarni, Yusuf Kunto, Sigih, Dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan keluar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendra Dinipat yang merupakan prajurit tetap pembela tanah air berpangkat Sudanco atau Komandan Kompi. Pukul 4.30 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya, Guntur, serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jauh Kisam. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi, karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikanan, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudirman dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan kepada para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pemimpin beserta rakyat Indonesia bersama-sama terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia jika ditelah dalam berbagai bidang, antara lain: 1. Bidang sosial, segala bentuk diskriminasi,
rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama segala bidang. 2. Bidang politik Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. 3. Bidang ekonomi adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri, atau negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam UUD 1945 pasal 33. Bidang budaya negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. 5. Bidang pendidikan di Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia, baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai di mata standar kualitas. Setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas. Sedangkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah proklamasi yaitu: 1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. 2. Secara hukum, proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia yang berarti bahwa hukum kolonial atau penjajah sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. 3. Proklamasi merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah di Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 5. Pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Naskahnya diketik oleh Sayuti Melik, sedangkan penyusunan teks proklamasi dibuat oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Teks proklamasi ditandatangani di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Jalan Mejidori. Sekarang tempat itu menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yakni di kediaman Soekarno. Sebelumnya, sekitar pukul 5 WIB, Bung Hatta berpesan pada pemuda yang bekerja di kantor berita dan pers, terutama BM Dia, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Seperti dikutip dari buku sejarah kelas 12 program IPS oleh Profesor Dr. Muhammad Habib Mustopo dan kawan-kawan, menjelang pukul 10 WIB, sejumlah pemuda berbaris dengan tertib untuk mengikuti upacara proklamasi. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, KH Mas Mansur, Mr. Sartono, Muhammad Tabrani, AG Pringgodigdo, dan lain-lain. Sultan Zuhud menyiapkan bambu dari belakang rumah sebagai tiang bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Acara yang disiapkan yaitu pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Soehirjo dan Dr. Moeardi. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, pengibaran bendera merah putih dilakukan Sultan Zuhud dan Latif Hendraningrat. Saat bendera dinaikkan perlahan-lahan, hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya tanpa dikomando. Keenam, penyusunan teks proklamasi. Susunan penyusunan teks proklamasi yang pertama, pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta dan diantar ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, namun ditolak. Rombongan tersebut akhirnya diterima oleh Jenderal Nishimura. Kemudian Nishimura memberi kabar bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena adanya perjanjian antara Sekutu dan Jepang yang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajahannya.
Karena kabar tersebut, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan teks tersebut selesai pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 6 pagi. Atas persetujuan bersama, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil yang disepakati. Setelah penandatanganan, disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi akan diselenggarakan di rumah Faraj Matak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Dan pada pukul 10 paginya, pembacaan proklamasi dimulai. Sebelum pembacaan teks proklamasi, Soekarno memberikan pidato pengantar. Setelah pidato, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut. Kemudian acara dilanjutkan dengan Suhud dan Latif Hadiningrat mengibarkan bendera merah putih. Setelah itu, sambutan Wali Kota Jakarta, Suwawiryo, dan barisan pelopor Dr. Muwardi. Berikut merupakan foto dari ketika Soekarno dan yang lain-lainnya menyusun teks proklamasi, dan juga ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. 7. Penyebaran berita proklamasi. Berita penyebaran teks proklamasi melalui beberapa cara. Yang pertama, radio pada tanggal 17 Agustus 1945. Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Palawanewan. Kemudian meletakkan kepada operator radio, yaitu F-Woods, untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia secara 3 kali berturut-turut. Namun saat 2 kali berita proklamasi disiarkan, tentara Jepang memasuki ruang radio dan memerintahkan agar siaran dihentikan. Peristiwa ini kemudian berdampak dengan disegelnya kantor berita Radio Dome pada tanggal 20 Agustus 1945. Selanjutnya, para pemuda seperti Jusuf Pranodipuro, Sukarman, Sutamto, Susul Harjo, dan Suhandar tidak kehabisan akal untuk membuat pemancar radio baru di Menteng 31. Dengan kode panggilan DJK1, dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Yang kedua, di media cetak berita proklamasi. Kemerdekaan juga disebarkan melalui media cetak, melalui surat kabar, pamflet, poster, coretan di gerbang kereta api, dan coretan di dinding kota. 3. Utusan dalam berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut para utusan yang menyebarkan berita proklamasi. 1. Tekumo Hasan dari Sumatera atau Aceh. 2. Sam Ratulang dari Sulawesi. 3. Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali. 4. A.A. Hamidan dari Kalimantan. Sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Sejarah mengatakan sampai jumpa, kata Eduardo Galeano. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.